Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rambang, NIM 12300210007 dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem integumen. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada rambut, yang ketiga kuku, yang keempat kelenjar minyak dan keringat, dan yang terakhir reseptor sensorik. Integumen atau disebut dengan kulit ini merupakan bagian paling luar sebagai pembatas yang memisah atau pembeda antara bagian satu dengan lainnya. Kulit terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan dermis luar yang disebut epidermis dan lapisan dermis dalam yang disebut dermis. Fungsi dari kulit sendiri yaitu satu, fungsi proteksi atau menjaga bagian dalam tubuh, fungsi absorpsi, menyimpan lemak dan membantu proses sintesis vitamin D, atau fungsi ekskresi, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna. Berikutnya yaitu merupakan gambar dari layer-layer dari kulit sendiri, yaitu yang paling atas ada epidermis, yang kedua ada dermis, yang ketiga paling bawah sendiri ada subcutaneous layer atau disebut basal. Epidermis atau bagian paling atas dari kulit. Nah, yang di sampingnya merupakan gambar dari lapisan epidermisnya kalau di zoom. Epidermis sendiri terdiri atas beberapa sel-sel yang mati, tidak berinti. Protoplasma telah berubah menjadi keratin atau zat tanduk, terdiri dari 15-30 lapisan sel keratin. Lapisan ini terdiri dari beberapa sel, yaitu stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidium, stratum corneum. Normalnya, sel pada lapisan ini akan terus mengalami regenerasi setiap 2,5 bulan. Epidermis tidak disuplai pembuluh darah secara langsung, makanan dan oksigen melalui difusi dari jaringan pembuluh darah di lapisan dermis. Selanjutnya ada dermis. Dermis merupakan bagian tengah dari kulit. Dermis sendiri merupakan lapisan jaringan ikat yang mengandung banyak serabut elastin yang lentur dan serabut kolagen yang kuat serta banyak pembuluh darah dan ujung saraf. Di dalam dermis ini berisi 3 jaringan, yaitu kolagen dan serat elastis, otot dan saraf. Mendapat suplai darah dan saraf lapisan di bawah epidermis yang jauh lebih tebal daripada epidermis. Bagian selanjutnya ada rambut. Dapat dilihat di gambar samping, merupakan bagian-bagian dari rambut. Ada kutikula, korteks, medula, kulit kepala, kelenjar lemak, otot penegak, dan lain-lainnya. Rambut sendiri diproduksi oleh folikel rambut. Siklus pertumbuhan rambut sendiri ada 3, yaitu yang pertama fase anagen atau pertumbuhan, dimulai dari 2-6 tahun dengan kecepatan tumbuh 0,35 mm per hari. Yang kedua yaitu fase tologen atau istirahat selama beberapa bulan, dan yang terakhir fase kotogen, yaitu fase di mana kedua fase. Berikutnya yaitu bagian kuku. Terlihat jelas dari anatomi kuku, bagian-bagiannya dan juga pengertian. Seperti nail root, akar kuku, bagian kuku yang terbenam pada kulit jari; nail plate, badan kuku bagian terbuka di atas jaringan lunak kulit pada ujung jari; nail groove, alur kuku, sisi kuku yang agak mencekung; eponychium, kulit tipis yang menutupi kuku pada bagian proksimal; dan yang terakhir hyponychium adalah kulit yang ditutupi pada bagian kuku bebas. Yang terakhir yaitu kelenjar keringat. Kelenjar yang memproduksi keringat ini ada 2 jenis, yaitu kelenjar ekrin dan apokrin. Kelenjar ekrin menghasilkan keringat yang bersifat encer dan tidak berbau. Saluran kelenjar keringat ini terhubung langsung ke permukaan kulit yang paling banyak terdapat di telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Fungsi kelenjar keringat ini sendiri yaitu mempertahankan suhu tubuh, melumasi kulit dan rambut, dan membuang racun dari tubuh. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem integumen. Apabila ada salah dan pengucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Thank you for listening to the end. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.